Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di Genius Gen Channel. Hari ini kita akan membahas materi berbagai macam hitungan bentuk suku banyak yang berbentuk pecahan. Silahkan disimak baik-baik ya. Yuk langsung saja kita ke materinya. Nah adik-adik, coba perhatikan contoh soal ini. Untuk menjawab soal yang berbentuk pecahan seperti ini, kita akan menggunakan dua cara. Jadi silakan disimak baik-baik ya. Pertama, kita akan menggunakan metode 1 atau cara 1. Kakak tulis dulu soalnya. X tambah 2Y per 2 dikurang X kurang Y per 3. Di sini 2 dan 3 kakak warnai merah karena kita akan menyamakan penyebutnya dengan cara mengalihkannya. Jadi 2 dan 3 di sini merupakan penyebut pecahan. 2 dikali 3 sama dengan 6, sehingga penyebut pecahannya kita ganti dengan 6. Selanjutnya, bagikan penyebut 6 dengan penyebut 2, sehingga 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka untuk bagian pembilang yang pertama, kita tulis 3 dikali X tambah 2Y. Kemudian kita bagikan penyebut 6 dengan penyebut 3, sehingga 6 dibagi 3 hasilnya 2. Maka untuk bagian pembilang yang kedua, kita tulis 2 dikali X kurang Y. Karena penyebut kedua pecahan sudah sama, maka kita gabungkan pembilangnya. Sehingga menjadi 3 dikali X tambah 2Y dikurang 2 dikali X kurang Y per 6. Selanjutnya kita kalikan 3 dan negatif 2 ke dalam kurung. 3 dikali X hasilnya 3X. 3 dikali 2Y hasilnya 6Y. Kemudian negatif 2 dikali X hasilnya negatif 2X. Dan negatif 2 dikali negatif Y hasilnya positif 2Y. Di sini kakak ingatkan lagi, hati-hati dengan tanda negatif yang menyertai angka. Kemudian kelompokkan suku yang sejenis. Suku yang sejenis di sini 3X dan negatif 2X. Kemudian 6Y dan 2Y. Kemudian kita hitung mereka. 3X kurang 2X hasilnya X. 6Y tambah 2Y hasilnya 8Y. Sehingga hasilnya adalah X tambah 8Y per 6. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode kedua atau cara kedua dengan contoh yang sama. Kakak tulis ulang dulu soalnya. X tambah 2Y per 2 dikurang X kurang Y per 3. Di sini penyebutnya yaitu 2 dan 3 kakak warnai merah. Karena kita akan memecah penyebutnya menjadi bentuk pecahan dikali polinom. Nah, perhatikan baik-baik ya. Untuk penyebut pecahannya 2, ditulis menjadi 1 per 2 dikali X tambah 2Y. Nilai 1 per 2 dikali X tambah 2Y itu sama dengan X tambah 2Y per 2. Selanjutnya, untuk penyebut pecahannya negatif 3, ditulis menjadi negatif 1 per 3 dikali X kurang Y. Nilai negatif 1 per 3 dikali X kurang Y sama dengan negatif X kurang Y per 3. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, perubahan bentuk penyebut pecahannya. Maka, penyebut pecahannya kakak warnai merah. Selanjutnya, kalikan 1 per 2 dan negatif 1 per 3 ke dalam kurung. 1 per 2 dikali X, 1 per 2 dikali 2Y. Kemudian, negatif 1 per 3 dikali X dan negatif 1 per 3 dikali negatif Y. Selanjutnya kita hitung mereka. 1 per 2 dikali X sama dengan X per 2. Kemudian 1 per 2 dikali 2Y sama dengan positif Y. Negatif 1 per 3 dikali X sama dengan negatif X per 3. Dan negatif 1 per 3 dikali negatif Y sama dengan positif Y per 3. Selanjutnya, kita kelompokkan suku yang sejenis. X per 2 dan negatif X per 3. Kemudian Y dan Y per 3. Selanjutnya, kita samakan penyebutnya.
Kita ganti penyebutnya dengan 6, sehingga 6 dibagi 2 adalah 3, dan 3 dikali X adalah 3X. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2, dan 2 dikali negatif X hasilnya negatif 2X. Kemudian 6 dikali Y hasilnya 6Y, dan 6 dibagi 3 hasilnya 2, dan 2 dikali Y hasilnya 2Y. Sehingga kita dapatkan bentuk yang seperti ini. Adik-adik jangan bingung ya, karena cara menghitungnya sama dengan cara menghitung pecahan biasa yang telah kalian pelajari di sekolah dasar. Karena penyebutnya sudah sama, selanjutnya kita hitung mereka. 3X kurang 2X hasilnya adalah X, sehingga ditulis X per 6, kemudian 6Y ditambah 2Y, hasilnya adalah 8Y, sehingga ditulis 8Y per 6, sehingga hasilnya adalah X per 6 tambah 8Y per 6. Nah, hasil dari metode 2 sama dengan metode 1 ya adik-adik. Dan untuk cara atau metode yang biasa digunakan di sekolah adalah metode 1. Namun, jika kalian lebih paham menggunakan metode 2, kalian tetap bisa menggunakannya. Karena cara apapun yang digunakan, hasilnya akan tetap sama. Yuk komen di bawah kalian lebih paham menggunakan metode yang mana. Nah, di sini kakak ada beberapa latihan soal untuk kalian kerjakan. Adik-adik bisa pause dulu videonya jika soalnya muncul, dan kerjakan di buku kalian dulu. Setelah itu, baru cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang kakak bahas ini. Pertama kita bahas soal yang nomor 1. Nah, untuk setiap soal, kakak menggunakan metode 1 ya adik-adik. Kakak tulis dulu soalnya. X tambah 3Y per 4 tambah 3X kurang Y per 6. Seperti pada contoh sebelumnya, di sini 4 dan 6 kakak warnai merah, karena kita akan menyamakan penyebutnya dengan cara mengalihkannya atau mencari KPK-nya. Jadi 4 dan 6 di sini merupakan penyebut pecahannya. 4 dan 6 adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 12. Sehingga penyebut pecahannya kita ganti dengan 12. Selanjutnya, bagikan penyebut 12 dengan penyebut 4. Sehingga 12 dibagi 4 hasilnya 3. Maka untuk bagian pembilang yang pertama, kita tulis 3 dikali X tambah 3Y. Kemudian kita bagikan penyebut 12 dengan penyebut 6. Sehingga 12 dibagi 6 hasilnya 2. Maka untuk bagian pembilang yang kedua, kita tulis 2 dikali 3X kurang Y. Karena penyebut kedua pecahan sudah sama, maka kita gabungkan pembilangnya, sehingga menjadi 3 dikali X tambah 3Y, ditambah 2 dikali 3X kurang Y, per 12. Selanjutnya kita kalikan 3 dan 2 ke dalam kurung. 3 dikali X hasilnya 3X, 3 dikali 3Y hasilnya 9Y. Kemudian 2 dikali 3X hasilnya 6X, dan 2 dikali negatif Y hasilnya negatif 2Y. Kemudian kelompokkan suku yang sejenis. Suku yang sejenis di sini 3X dan 6X, kemudian 9Y dan negatif 2Y. Kemudian kita hitung mereka. 3X tambah 6X hasilnya 9X, 9Y kurang 2Y hasilnya 7Y. Sehingga hasilnya adalah 9X tambah 7Y per 12. Selanjutnya kita bahas yang nomor 2. Kakak tulis dulu soalnya. X kurang Y per 4 kurang 2X tambah Y per 8. Pertama kita akan menyamakan penyebutnya dengan mengalihkannya atau mencari KPK-nya. 4 dan 8 di sini merupakan penyebut pecahannya. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK untuk 4 dan 8 adalah 8. Sehingga penyebut pecahannya kita ganti dengan 8. Selanjutnya, bagikan penyebut 8 dengan penyebut 4. Sehingga 8 dibagi 4 hasilnya 2. Maka untuk bagian pembilang yang pertama, kita tulis 2 dikali X kurang Y.
Kemudian kita bagikan penyebut 8 dengan penyebut 8. Sehingga 8 dibagi 8 hasilnya 1. Maka untuk bagian pembilang yang kedua, kita tulis 1 dikali 2x tambah y. Karena penyebut kedua pecahan sudah sama, maka kita gabungkan pembilangnya. Sehingga menjadi 2 dikali x kurang y kurang 1 dikali 2x tambah y per 8. Selanjutnya kita kalikan 2 dan negatif 1 ke dalam kurung. 2 dikali x hasilnya 2x. 2 dikali negatif y hasilnya negatif 2y. Kemudian negatif 1 dikali 2x hasilnya negatif 2x. Dan negatif 1 dikali y hasilnya negatif y. Kemudian kelompokkan suku yang sejenis. Suku yang sejenis di sini yaitu 2x dan negatif 2x, kemudian negatif 2y dan negatif y. Kemudian kita hitung mereka, 2x kurang 2x hasilnya 0, sehingga tidak perlu ditulis ya. Negatif 2y kurang y hasilnya negatif 3y, sehingga hasilnya adalah negatif 3y per 8. Kemudian kita bahas yang nomor 3. Kakak tulis dulu soalnya. 5x tambah 3y per 9 dikurang x kurang y per 3. Nah, di sini adik-adik jangan bingung ya. Kenapa soal yang kakak tulis ulang berbeda? Karena sebenarnya soal yang kakak tulis ulang dengan soal yang ada itu sama. Hanya saja kakak mengubah bentuk soalnya menjadi bentuk pecahan supaya lebih mudah. Bentuk 1/9 dan negatif 1/3, kakak jadikan mereka sebagai penyebut pecahannya. Nah, sampai di sini paham ya adik-adik? Selanjutnya kita akan menyamakan penyebutnya dengan cara mengalikannya atau mencari KPK-nya. 9 dan 3 di sini merupakan penyebut pecahannya. Jadi kita cari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK untuk 9 dan 3 adalah 9. Sehingga penyebut pecahannya kita ganti dengan 9. Selanjutnya, bagikan penyebut 9 dengan penyebut 9, sehingga 9 dibagi 9 hasilnya 1. Maka untuk bagian pembilang yang pertama kita tulis 1 dikali 5x tambah 3y. Kemudian kita bagikan penyebut 9 dengan penyebut 3, sehingga 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka untuk bagian pembilang yang kedua, kita tulis 3 dikali x kurang y. Karena penyebut kedua pecahan sudah sama, maka kita bisa menggabungkan pembilangnya. Sehingga menjadi 1 dikali 5x tambah 3y dikurang 3 dikali x kurang y per 9. Selanjutnya kita kalikan 1 dan negatif 3 ke dalam kurung. 1 dikali 5x hasilnya 5x. 1 dikali 3y hasilnya 3y. Kemudian negatif 3 dikali x hasilnya negatif 3x. Dan negatif 3 dikali negatif y hasilnya positif 3y. Kemudian kelompokkan suku yang sejenis. Suku yang sejenis di sini 5x dan negatif 3x. Kemudian 3y dan 3y. Kemudian kita hitung mereka. 5x kurang 3x hasilnya 2x, 3y tambah 3y hasilnya 6y. Sehingga hasilnya adalah 2x tambah 6y per 9. Atau bisa kita sederhanakan bentuk pecahannya. Untuk 2x per 9 bisa kita tulis seperti ini. Dan untuk 6y per 9 sama-sama bisa dibagi 3 sehingga menjadi 2 per 3y. 6 dibagi 3 itu 2, dan 9 dibagi 3 itu 3. Sehingga ditulis 2 per 3 Y. Akhir kita bahas soal nomor 4. Kakak tulis dulu soalnya. X tambah Y per 1 dikurang 4X kurang 2Y per 5. Nah, di sini bentuk X tambah Y sama dengan X tambah Y per 1 ya adik-adik. Jadi, kalian jangan bingung jika bentuknya berubah. Karena bilangan berapapun yang dibagi 1, hasilnya tetap bilangan itu sendiri.
Seperti 2 dibagi 1 hasilnya 2. 5x dibagi 1 hasilnya 5x. Sehingga x ditambah y dibagi 1 pun hasilnya tetap x tambah y. Selanjutnya kita akan menyamakan penyebutnya dengan cara mengalikannya atau mencari KPK-nya. 1 dan 5 di sini merupakan penyebut pecahannya. Jadi kita cari KPK untuk 1 dan 5 yaitu 5. Sehingga penyebut pecahannya kita ganti dengan 5. Selanjutnya, bagikan penyebut 5 dengan penyebut 1. Sehingga 5 dibagi 1 hasilnya 5. Maka untuk bagian pembilang yang pertama, kita tulis 5 dikali x tambah y. Kemudian kita bagikan penyebut 5 dengan penyebut 5. Sehingga 5 dibagi 5 hasilnya 1. Maka untuk bagian pembilang yang kedua, kita tulis 1 dikali 4x kurang 2y. Karena penyebut kedua pecahan sudah sama, maka kita gabungkan pembilangnya sehingga menjadi 5 dikali x tambah y dikurang 1 dikali 4x kurang 2y per 5. Selanjutnya kita kalikan 5 dan negatif 1 ke dalam kurung. 5 dikali x hasilnya 5x, 5 dikali y hasilnya 5y, kemudian negatif 1 dikali 4x hasilnya negatif 4x, dan negatif 1 dikali negatif 2y hasilnya positif 2y. Kemudian kelompokkan suku yang sejenis. Suku yang sejenis di sini 5x dan negatif 4x, kemudian 5y dan 2y. Kemudian hitung mereka. 5x kurang 4x hasilnya x, 5y tambah 2y hasilnya 7y. Sehingga hasilnya adalah x tambah 7y per 5. Nah, gimana adik-adik? Gampang bukan? Jika kalian belum paham, silakan ulangi lagi videonya dan simak baik-baik cara pengerjaannya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian agar kakak terus semangat membuat kelanjutan videonya. Dan di video selanjutnya, kita akan membahas materi perkalian bentuk suku tunggal yang memuat variabel. Jadi, jangan lupa diaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video dari kakak. Terima kasih.